Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak Bapak kelas 10 TSM. Salam sehat dari Bapak. Baiklah, untuk hari ini kita belajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah kerja bangku, di mana tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan jenis-jenis peralatan bangku. Ruang lingkup kerja bangku meliputi proses-proses operasional yang menggunakan peralatan. Yang pertama, palu atau martil, hammer, 2 ragum atau vise, 3 gergaji, 4 kikir, 5 pahat, 6 stempel, 7 tab dan dies, 8 jangka sorong dan mikrometer, 9 peralatan layout. Nah, anak-anak, di sini ada Bapak tampilkan peralatan-peralatan kerja bangku. Jadi di gambar ini yang pertama adalah ragum. Lalu ini adalah tab dan seni. Lalu sebelah pinggirnya atas adalah kikir. Lalu ada gergaji besi, ada stempel pojok kiri paling bawah, hammer atau palu, pahat dan mikrometer. Lalu ada penitik, ya, ini adalah penitik. Lalu ada penggaris, ada juga mikrometer dan juga busur, ya. Dan juga ada busur ataupun untuk membuat lingkaran. Yang pertama adalah palu atau hammer. Palu itu ada 2 permukaan. Di sini ada pen dan face. Pen digunakan untuk proses penning atau proses yang dilakukan kepada benda kerja untuk mendapatkan sifat mekanis yang lebih baik. Ya, lalu ada face, digunakan proses tempa. Jadi ini anak-anak, jadi kalau kita mau menempa, contohnya membuat parang, sabit, maka bagian yang akan digunakan pada palu adalah face. Nah, lalu ada landasan atau anvil. Nah, di sini ada bagian-bagian dari landasan atau anvil. Ya, ada throat, beak, table, face, hardy hole, bridle hole, hanging end. Nah, anak-anak, landasan ini digunakan untuk sebagai tempat kita bekerja, ya. Baik itu kita mengerjakan seperti mau menempa, juga boleh digunakan landasan ini sebagai bidang kerjanya ataupun kerja-kerja yang lain, ya. Umumnya landasan digunakan sebagai bidang tempat kita bekerja. Jadi perhatikan di situ ada orang sedang melakukan pekerjaan menempa. Palu terdiri dari 2 jenis, yaitu hard hammer. Nah, hard hammer ini terbuat dari baja yang dikeraskan atau hardening. Jadi anak-anak, beda baja beda besi, ya. Kalau besi itu tidak ada campurannya, ya, atau kita bisa sebutkan rumus kimianya adalah ferro, ya. Jadi murni besi. Baja itu sudah ada campurannya dengan karbon, jadi lebih keras baja daripada besi. Lalu soft hammer terbuat dari benda lunak seperti bahan aluminium, karet, kayu, kuningan, tembaga, ya. Jadi ada 2 jenis palu, hard hammer dan soft hammer. Fungsi hammer ataupun palu. Hard hammer digunakan untuk menumbuk atau membentuk benda kerja dengan cara merubah bentuk secara permanen, deformasi plastis. Ya, anak-anak, maksudnya deformasi plastis ini adalah perubahan bentuk secara permanen. Jadi benda yang kita bentuk
dengan menggunakan hard hammer, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Itulah yang dinamakan deformasi plastis, perubahan bentuk secara permanen. Lalu shock hammer digunakan untuk menyeting, memposisikan benda kerja dan tidak akan merusak benda kerja. Ya, jadi shock hammer ini tidak merusak benda kerja, hanya memposisikan benda kerja ataupun menyeting benda kerja. Jadi di sini tidak terjadi yang namanya deformasi plastis. Nah, yang kedua adalah ragum atau vice. Jadi anak-anak, ragum digunakan untuk memegang benda kerja pada saat digergaji, dikikir, dipahat, membengkokkan benda ringan, dan biasa digunakan untuk merangkai atau melepas spare part. Nah, dia di sini anak-anak, ragum itu banyak fungsinya, kegunaannya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menggunakan ragum adalah pada saat menjepit, mencekam benda kerja, usahakan benda kerja itu tidak rusak, ya, akibat dari cengkraman ataupun jepitan benda kerja. Bila perlu, benda kerja itu dilapisi dengan kain untuk menghindari kerusakan. Nah, ragum biasanya diikat, dibaut dengan bangku kerja. Iya, jadi ragum ini diikat, ya. Biasanya ada 2 baut nanti pada ragum tersebut untuk mengikat ragum tersebut agar tidak bergeser ataupun bergerak pada saat dipakai. Lalu ada rahang ragum, ya. Rahang ini itulah gunanya untuk menjepit benda kerja. Nah, anak-anak, jika digunakan untuk mengklaim benda kerja yang lebih lunak, maka rahang pada ragum dilapisi dengan material yang lunak. Contoh kertas, kulit, kain, dan sebagainya. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan, fungsinya adalah agar benda kerja tidak rusak akibat dari cengkraman jepitan dari rahang ragum. Komponen pada ragum. Yang pertama handle. Ya, handle, ya. Ini dia handle, ya. Handle fungsinya untuk memutar poros utama. Jadi kalau kita memutar handle, maka rahangnya ini, ya, akan bergerak sehingga menjepit benda kerja. Lalu ada poros utama atau spindle. Ya, bagian dalamnya berulir penggerak, bentuk ulir persegi atau trapesium. Ya, poros utamanya ini, ya, berulir penggerak. Ya, jadi pada saat handle diputar, maka poros utama akan berputar sehingga rahang akan bergerak menjepit benda kerja. Lalu rahang atau raham. Komponen ini ada alurnya sehingga mendukung kerja penjepitan atau clamping. Lalu landasan, berguna untuk mengikat dengan meja bangku kerja. Ya, itu Bapak bilang landasan itu biasanya ada 2 bautnya nanti yang akan diikat ke meja bangku kerja. Gergaji. Iya. Ini digunakan untuk memotong benda kerja. Ya, biasanya gergaji yang akan kita gunakan pada saat kita bekerja ini adalah gergaji besi. Nah, lalu gergaji terdiri dari 3 bagian, yaitu pegangannya atau handle. Ya, ini ada handle bagian warna hitam, ya, untuk pegangan. Lalu rangka yang dapat di setel. Ya, lalu mata gergaji. Ya, rangka dapat di setel atau adjustable frame. Jadi rangka ini dapat kita setel, apa kita perpendek atau kita perpanjang sesuai dengan mata gergajinya. Mata gergaji dikategorikan menjadi 2, yaitu mata gergaji lentur, di mana hanya bagian gigi yang dikeraskan. Kedua, mata gergaji kaku, ya, all hard blades, yang mana semua bagian mata kerja dikeraskan.
cocok untuk menghasilkan potongan yang lurus. Baiklah, tugas yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerja bangku. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerja bangku. Yang kedua, jelaskan kegunaan dari ragum. Yang ketiga, jelaskan bagian-bagian dari ragum. Jadi anak-anak, pembelajaran kita saat ini sampai di sini. Lalu materi ini diringkas dan tugasnya dikerjakan. Ya. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.